negeri ini memanggilmu kawan. Belajar bergerak berbagi untuk negeri, guru penggerak majukan pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, senang sekali bisa bertemu lagi dengan pelajaran bahasa Indonesia. Pada hari ini sebelum kita belajar, sebagaimana biasanya, saya minta salah seorang untuk memimpin doa dan diikuti oleh teman-temannya yang lain. Silakan. Tentunya siap, bro. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum mulai mata pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Masuk kelas 9 SD siap mengikuti pelajaran bahasa Indonesia. Istirahat di tempat, bro. Baik, di sebelum kita belajar, coba perhatikan dulu ini katanya. Adakah temannya yang berkalangan hari pada hari ini? Siapa? Andin. Kenapa Andin ini? Makassar. Alhamdulillah. Alasannya? Yang bapaknya. Yang jelas kalau ini ya ada temannya yang tidak hadir, paling tidak kita tahu kenapa temannya itu tidak hadir, ya. Sekarang kan gampang untuk menghubungi adanya sosial media, kafe, media hadir. Baik, kita masuk pelajaran bahasa Indonesia pada hari ini. Materinya menulis teks cerpen. Adapun tujuan pembelajaran pada hari ini yang kita capai, jadi setelah melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks cerita pendek. Kemudian setelah mengamati cerpen dan melakukan diskusi kelompok, peserta didik dapat menelaah ciri-ciri kebahasaan termasuk dengan kalimat deskriptif dan kata-kata ekspresif dengan tepat. Kemudian setelah memahami struktur tes cerpen, siswa dapat menyusun cerpen dengan tepat. Pada hari ini saya akan melakukan diskusi kelompok, ya. Jadi saya pakai angka 1, 2, 3. Jadi 1 berpasangan dengan 1, 2 berpasangan dengan 2, 3 berpasangan dengan 3, dan seterusnya begitu, ya. Jadi silakan berhitung, ya. Silakan berhitung 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, ya. Silakan berhitung. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Ya. Silakan berpasangan 1 dengan 1, 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Ya, ada 4 kelompok. Ya, silakan bergabung. Silakan bergabung. Kelompok 1 di sini, ya. Kelompok 1 di sini. Dan 2 di sini. 3 di sini. Ya. Bantu temannya, ya. Bantu temannya. Bantu temannya. Contoh cerpen, ya. Silakan kalian sebentar analisis bagaimana
kebahasaannya. Ini saya ya, setelah kalian melihat teks cerpen ini, silahkan diskusikan dengan temannya ya. Kalian amati contohnya ini, analisis bagaimana struktur teks cerpen menurut Anda dan bagaimana ciri-ciri bahasa yang ada dalam teks cerpen ini. Silahkan bekerja sama dengan temannya. Setelah kalian melakukan diskusi kelompok, ya, saya minta perwakilan setiap kelompok untuk membacakan hasil diskusinya. Siapa yang bersedia? Kelompok 4, ya, Aziza, silakan. Silakan tampil ke depan. Bacakan hasil diskusi. Untuk struktur teks cerpen ya, struktur teks cerpen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari perwakilan kelompok 4 ini mempresentasikan hasil kami. Struktur cerpen 1. Orientasi 2. Rangkaian peristiwa 3. Planifikasi 4. Resolusi. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita pause dulu untuk temannya dari kelompok 4. Struktur teks cerpen menurut kelompok 4. Orientasi, kemudian rangkaian peristiwa, Narasi, komunikasi, resolusi. resolusi. Ada yang berbeda dari kelompok 4 jawabannya? Bagaimana kelompok 1? Kelompok 1 sama? Sama. 2 sama. 3 sama. Baik. Jadi struktur teks cerpen ya, sesuai dengan pada teksnya. Ini ada orientasi, rangkaian peristiwa, komunikasi dan resolusi. Kemudian untuk ciri kebahasaan teks cerpen. Ya. Untuk ciri kebahasaan teks cerpen, kelompok 1 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin mempresentasikan ciri kebahasaan teks cerpen. 1. Sudut pandang pencerita menjadi ciri kebahasaan cerpen. Pencerita menjadi orang utama dan ketiga. 2. Beberapa dialog dapat dimasukkan menunjukkan waktu terlampau. 3. Kata benda khusus. Pilihan kata benda yang bermakna kuat dan bermakna khusus. 4. Uraian deskriptif yang rinci. Deskripsi yang digunakan untuk menggambarkan pengalaman, peranan, dan karakter. 5. Penggunaan majas, metafora, dan personifikasi. 6. Penggunaan pertanyaan retoris sebagai teknik melibatkan pembaca. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, berikan dulu aplaus untuk kelompok. Baik, kalian mengidentifikasi struktur teks cerpen dan ciri kebahasaan.
Sebelum kita lanjut, kita rehat sejenak dulu. Kita akan konsentrasi kembali, pusatkan pikiran kembali, ya. Jadi saya minta kalian dulu, ya, hentikan dulu segala aktivitasnya, ya. Silakan perbaiki posisi duduknya, Kedua tangan berada di atas pahanya, ya. Jadi relax, relax. Saya akan hitung 1, 2, 3. Kalian sebentar tarik nafas, ya. Tarik nafas yang dalam. Kemudian hembuskan, ya. Relax, kosongkan pikirannya, hilangkan semua masalahnya dulu, ya. Tarik nafas 1, 2, 3. Lepaskan perlahan-lahan. Tarik nafas lagi yang dalam 1, 2, 3. Hembuskan. Tarik lagi yang dalam 1, 2, 3. Rasakan perutnya tahan nafasnya, rasakan perutnya mengembang. Tahan. Hembuskan secara perlahan-lahan, rasakan perutnya mengeras. Ya. Selesai. Ya. Ya. Jadi ini setelah kita melakukan rehat sejenak untuk memperhatikan kembali konsentrasi kita, ya. Jadi kalau misalnya kita mengalami banyak masalah, pusing, tidak tahu harus kerja yang mana lagi, ya, maka lakukan teknik ini, ya. Jadi pusatkan pikirannya, ya, atur nafasnya dalam, kemudian hembuskan supaya pikiran kembali tenang, ya. Jadi baik, kita lanjut untuk menyusun cerita pendek berdasarkan pengalaman dan gagasan. Saya akan berikan potongan-potongan cerpen, ya. Kalian diskusikan dengan temannya. Kemudian ini sebentar kembali akan diskusikan dan tampil kembali untuk dipresentasikan di depan teman-temannya. Untuk menyusun teks cerita pendek, ya. Saya minta perwakilan setiap kelompok untuk mempresentasikan hasil diskusinya. Dari kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan, saya dan perwakilan kelompok 2 ingin membacakan hasil diskusi kami. Mimpi Sanjara. Pagi menjelang saat sore, seorang gadis yang biasa dipanggil dengan nama Dara mulai menjerang air untuk membuat segelas teh panas. Dara ialah gadis yang hidup dengan sejuta mimpi di dalam sebuah rumah berdinding tinggi. Dara merupakan gadis yang tumbuh di dalam keluarga berkecukupan, bahkan bisa dibilang sangat kaya. Namun sayangnya, Dara tidak bisa menopang tubuhnya sendiri tanpa menggunakan bantuan kursi roda, sehingga merasa tidak terganggu saat berada di istana mewah tersebut. Kedua orang tua Dara selalu mengacurkannya karena merasa tidak ada yang bisa diharapkan dari gadis dengan kursi roda tersebut. Sementara kakaknya mungkin saja malu mempunyai adik dengan kondisi seperti Dara. Berikan aplaus dulu untuk temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kelompok
3 ya. Kelompok 3. Silakan tampil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 3 dibentukkan hasil diskusi kami. Belahan mimpi sang lara mulai terwujud saat diam-diam dia sering memposting lukisannya melalui media sosial. Hingga suatu hari ada seseorang datang ke rumah Dara untuk menemui gadisnya bersama mengajaknya untuk bergabung dalam sebuah pameran lukisan. Kedua orang tua Dara melihat ucapan budak tersebut. Sebab dia tidak menyangka bahwa Dara gadis kursi roda bisa menghasilkan karya lukisan yang indah. Dara hanya tersenyum melihat respon kedua orang tuanya dan memilih menerima tawaran pameran tersebut. Berbagai lukisan indah dipajang dalam pameran yang diberi tema Mindah Dara. Orang tua Dara menghadiri pameran tersebut dan merasa terharu atas pencapaian putri yang selama ini dilakukannya. Sementara Dara merasa lega bisa menerima karya musiknya dan memanfaatkan apa yang bisa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya berikan aplaus dulu. Kita melakukan diskusi kelompok ya. Siapa yang bisa memberikan komentar apa yang sudah kita pelajari pada hari ini? Terkait dengan apa? Struktur, teks cerpen, ciri, bahasaan. Ya. Ya, untuk menyusun cerpen ini tidaklah mudah, untuk kebiasaan untuk membaca. Jadi saya ingatkan kembali bahwa tetap biasakan membaca ya, membaca setiap hari minimal 1 atau 2 halaman setiap hari ya. Jadi ketika kita sudah terbiasa untuk membaca ini akan lama-lama akan semakin mudah. Apalagi kalau misalnya yang dibaca itu adalah teks cerita ya, teks cerpen. Ini karena ada kisah, ada masalah yang ini maka ceritanya akan sangat menarik ya. Baik, untuk pelajaran selanjutnya kita akan masuki materi teks tanggapan. Terima kasih untuk pertemuan kita pada hari ini. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat kembali bisa bertemu di video ini ya. Jadi sebelum kita akhiri pelajaran, mari kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam